مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Amma Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anak yang hidupnya baik-baik saja setelah ditinggal oleh orang tuanya. Tidak ada anak yang hidupnya lancar-lancar saja setelah ditinggal oleh orang tuanya. Jadi peranan orang tua sangat penting dalam kehidupan anak. Masing-masing dari kita mungkin belum dan bukan orang tua, tetapi setiap kita pasti anak yang memiliki orang tua. Karena hanya Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya bapak, dan hanya Nabi Adam alaihissalam yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Selebihnya pasti punya bapak dan pasti punya ibu. Jadi tidak semua kita mungkin orang tua, tidak semua kita punya anak, tapi setiap kita adalah anak yang pasti memiliki orang tua. Maka pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu disandingkan dengan kita beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekalipun menyekutukannya, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu pada posisi kedua setelah beribadah menyembah Allah, dan jangan sampai syirik kepadanya. Bahkan dalam surat Luqman itu khusus Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya untuk pertama la tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Janganlah syirik kepada Allah pertama. Yang kedua, diberikan lagi wasiat, nasihat bahwa berbaktilah kepada orang tua, wabil khusus ibu. Wabil khusus kepada ibu kita yang telah mengandung, yang telah menyusui. Maka peranan ibu ini luar biasa dalam kehidupan kita. Kami sering sampaikan kepada anak-anak, wabil khusus anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat, kami katakan bukan kalian yang hebat, tapi doa ibu kalian yang mustajab. Termasuk kami ini, bukan kami yang hebat, tapi doa ibu kami yang mustajab. Dan kita semua bisa berada pada posisi saat ini, bisa berada pada tempat saat ini adalah salah satu sebab daripada doa ibu-ibu kita. Maka orang tua, wabil khusus ibu, merupakan pintu surga bagi anak-anaknya. Maka jangan sampai jadikan pintu surga itu berubah menjadi pintu neraka karena durhakanya kita kepada kedua orang tua. Tidak ada istilah anak yang masuk surga karena durhaka, tidak ada.
sekalipun orang tuanya mungkin bukan orang tua yang baik. Maka bersyukurlah kita ketika punya orang tua yang baik, maka jalan menuju surga akan lebih mudah. Tapi kalau kita punya orang tua yang mungkin kurang baik, yang kita punya orang tua yang mungkin masih jauh dari ibadah kepada Allah, tetap beliau adalah pintu surga kita. Jangan karena kita melihat orang tua tidak baik, merasa kita lebih baik dari beliau, lalu kita semena-mena, lalu kita durhaka, maka pintu surga itu pun akan tertutup bagi kita. Ada kisah seorang yang bernama Juraij. Ini masyhur ceritanya Juraij. Juraij ini adalah orang ahli ibadah, rajin ibadah Juraij. Bahkan dia punya satu pondokan khusus atau satu musola lah bahasa kita. Dia punya satu musola tempat ibadah yang dimana di situ dia sholat, di situ dia ngaji, di situ dia beribadah. Ketika dia sedang beribadah, Juraij ketika sedang ibadah dipanggil oleh ibunya, "Ya Juraij." Dia dengar, dia dengar tapi tidak dijawab karena sedang ibadah. Dipanggil lagi, "Ya Juraij." Dia tidak nyaut, tidak dengar karena sedang ibadah. Dia mikirnya, Allah, ini Allah yang utama, nanti ibu belakangan. Sampai 3 kali dipanggil, "Ya Juraij." Tidak menoleh, tidak menjawab panggilan ibunya. Di situ ibu kesal, ibunya Juraij marah. Dia katakan, "Wahai Juraij, doa kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan Juraij ketika sebelum dia bertemu dengan perempuan malam." WTS, wanita tunasusila. Perempuan malam atau pelacur jamak-jamak ini. Jangan wafatkan Juraij kecuali dia bertemu dengan pelacur. Ini doanya. Kalau dari akal kita, orang yang terkenal ahli ibadah, yang memang benar-benar ahli ibadah, bukan hanya terkenalnya saja, kan makin arah dengan terkenal kiai, terkenal tuan guru, lagu pegawaian, la haula wala quwata illa billah. Oknum-oknum. Ada orang terkenal dengan peci putihnya, dengan jubahnya, tapi perbuatannya berbeda, menyimpang. Ini Juraij tidak. Juraij terkenal ahli ibadah, rajin mengerjakan ibadah, dan memang benar-benar mengerjakan ibadah karena Allah. Ibunya berdoa seperti itu, rasanya mustahil. Tapi ternyata doa ibu ini tidak pernah meleset. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan sedang menggendong bayi, baru lahir bayinya, dan dikenal perempuan ini tidak memiliki suami. Orang-orang bertanya kepadanya karena perbuatan zina ketika itu sangat hina. Melihat perempuan yang tidak punya suami menggendong bayi, la ilaha illallah. Masyarakat kumpul, "Wahai wanita, anak siapa yang kau gendong?" Coba apa kata perempuan itu? "Ini anaknya Juraij." La ilaha illallah. Seluruh masyarakat ketika itu pergi ke rumah ibadahnya Juraij, ke musolanya Juraij, dihancurkan. Woi, sede selaku ini. Juraij dikeluarkan dari musolanya, digebuk. Ketika mau hampir dibunuh, Juraij ketika mau hampir dibunuh bertanya, "Kenapa saya dipukuli? Kenapa saya dikeroyok?" "Jangan dulu dibunuh," bilang. "Jangan bunuh saya dulu, saya ingin penjelasan, ada apa?" Kata Juraij. Itu sudah babak belur Juraij. Mereka katakan, "Wahai Juraij, engkau pendusta, engkau perbohong, engkau tukang tipu. Katanya rajin ibadah, katanya alim, katanya soleh, tapi ternyata di balik itu semua engkau menghamili perempuan lain." La ilaha illallah. Juraij bingung, "Saya tidak pernah melakukan hal tersebut," kata Juraij. "Sebelum kalian membunuh saya," kata Juraij, "panggilkan wanita tersebut bersama anaknya." Dipanggillah perempuan itu bersama anaknya. Wanita itu mengaku yang menghamilinya Juraij.
dengan izin Allah Juraij memegang pusar anak itu, bertanya, man abuka, siapa bapakmu, kata Juraij. Ini dengan izin Allah, anak kecil, anak bayi itu berbicara. Kata dia, ra'il ghanam, kata anak itu, bapak saya adalah pengembala kambing yang di sana. La ilaha illallah. Bayangkan, tapi bukti bahwa doa ibu itu akan terkabulkan bagaimanapun caranya. Maka pertama kita sebagai anak harus hati-hati. Pekerjaan sunnah, pekerjaan mubah dan pekerjaan sunnah, kalau ibu memanggil kita, tinggalkan, karena panggilan ibu wajib. Perintah ibu untuk pekerjaan sunnah atau pekerjaan mubah akan berubah menjadi wajib kalau itu diperintahkan oleh ibu, kalau ibu yang nyuruh. Maka hati-hati kita sebagai anak, jangan sampai membuat orang tua kita kecewa. Kalau pernah membuat orang tua kita kecewa, maka segera kita minta maaf. Dan sebagai ibu, tolong hati-hati, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik, karena doa ibu keramat. Keramat marak lagun Roma niki keramat. Doa ibu itu keramat, benar-benar keramat. Begitu ibu sudah mengatakan A, dijabah oleh Allah. Maka ibu kalau punya anak yang agak nakal, agak-agaklah nakal dan sebagainya, dindit gama anak setan uni, la ilaha illallah. Jangan, hati-hati, doa ibu luar biasa. Pekerjaan sunnah, pekerjaan mubah, kalau ibu kita tidak meridhoi, jangan kerjakan. Ini pekerjaan sunnah. Misalkan bahkan ketika kita sedang sholat sunnah, kalau ibu manggil dan suaranya tergesa-gesa, batalkan sholat kita. Jawab panggilan ibu, boleh, sunnah. Kalau pekerjaan wajib fardu yang kita kerjakan, segerakan selesai fardu itu langsung. Misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, kebetulan sholat isya, dipanggil kita sama ibu kita, cepat selesaikan sholat isya kita. Begitu selesai, tidak usah pakai zikir, tidak usah pakai doa, langsung turun, langsung hampiri, datang. Kenapa, ada apa dan sebagainya. Ini penting panggilan ibu. Dan menjaga, merawat ibu. Syukur kalau kita masih punya ibu kita saat ini, mari kita jaga dan kita rawat. Tadi kisah pertama, kisah Juraij, yang dia tidak menghiraukan panggilan ibunya, lalu ibunya berdoa, sekalipun doanya menyimpang tetap dikabulkan oleh Allah. Kalau kita doakan anak kita dengan hal-hal yang buruk, kita tahu anak kita misalkan agak nakal atau super aktif terlalu ribut dan sebagainya, lalu terucap oleh kita, ya ada memang anak ribut, taduk bes ke dindip, taduk kamu jadi anak, mulai harus sakit, dong teduk. Kempian sakit nih, salah satunya karena doa ibunya, minta anaknya jangan banyak gerak, minta anaknya jangan banyak bicara, akhirnya dikasih sakit oleh Allah. Ini kalau misalkan kita lihat imam besar Masjidil Haram, imam besar nih, Syekh Abdurrahman As-Sudais, masyhur kisah beliau ketika kecil adalah anak yang bandel, anak yang rewel, nih Syekh Sudais, tapi ibunya luar biasa. Enggaan sakit doang jadi doa ibu, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Sebagaimanapun nakalnya beliau ketika kecil, ibunya selalu bilang mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram, mungkin betul menjadi imam, bahkan pemimpin dari imam Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang lantunannya luar biasa. Mari kita doakan anak-anak kita yang baik. Yang kedua adalah ada kisah seorang pemuda dari Yaman yang hidup berdampingan. Insya Allah pagi ini sesi kita adalah sesi berbakti kepada orang tua, wabil khusus ibu. Seorang pemuda dari Yaman yang hidup sezaman dengan Nabi.
Okay. Hidup sezaman dengan Nabi namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia tidak terkenal di kalangan manusia, dia tidak dikenal oleh penghuni dunia, namun namanya terkenal oleh penduduk langit. Saking terkenalnya bahkan Nabi SAW yang tidak pernah bertemu dengannya, ia katakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, kelak engkau akan bertemu, kelak engkau cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya dan mintalah doa kepadanya. Coba bayangkan, ini kita yang selalu bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, itu pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau ada orang yang dititipkan salam oleh Nabi? La ilaha illallah. Nabi nitip salam kepada Umar, nanti kalau kamu ketemu sama pemuda itu, sampaikan salamku kepadanya. Tidak hanya nitip salam, tidak hanya nitip salam, kamu minta doa sama dia. Bayangkan, ini pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Arab sahabat kami juga namanya Ustadz Uwais Al-Qurnain. Niki Qurnain, tapi ini Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman. Beliau adalah pengembala kambing. Kehidupan pas-pasan, tidak punya harta, bahkan kategori miskin, tidak dikenal oleh siapa-siapa di Yaman, dan bukan siapa-siapa, bukan orang alim, bukan tokoh agama, bukan tokoh masyarakat, bukan siapa-siapa. Sampai baginda Nabi SAW wafat, tidak berjumpa dengan Uwais. Uwais pun tak berjumpa dengan Nabi. Di zaman itu tidak ada satu manusia pun yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi. Tidak ada. Semua pasti ingin berjumpa dengan Nabi. Sampai masuk zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar selalu setiap musim haji selalu mencari rombongan dari Yaman. Dicari rombongan dari Yaman. Adakah dari kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Oh, enggak ada. Kenal enggak kalian sama Uwais Al-Qarni? Enggak kenal. Terus berlaku setiap tahun. Setiap tahun, setiap musim haji. Karena musim haji memang ramai semua datang ke sana. Sampai pada masa beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah, beliau berjalan bersama Sayyidina Uthman bin Affan menuju kafilah rombongan dari Yaman. Bertanya, adakah dari kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Oh, pada bisik-bisik, kenapa? Siapa Uwais Al-Qarni? Ada nggak ya? Ada nggak? Akhirnya ada seorang pemuda nyeletuk, masa Uwais yang kita pinjam, yang kita sewa, yang kita minta untuk menjaga kambing-kambing kita, yang dari Yaman berangkat ke sini hanya untuk menjaga kambing-kambing kita, masa dia sih gitu yang dicari oleh khalifah, oleh pemimpin Umar bin Khattab? Lalu kepala sukunya mungkin mengatakan gini, oh ada, tapi dia seorang pengembala kambing, bukan siapa-siapa. Ada Uwais yang lain? Enggak ada, cuma dia satu-satunya Uwais di sini. Panggil, katanya gitu. Begitu dipanggil, datanglah Uwais Al-Qarni dengan tentu pengembala kambing, pakaian pas-pasan, pakaiannya hanya dua. Uwais Al-Qarni, satu dipakai, satu dicuci. Begitu ini kotor, ini dicuci, ini dipakai, dan sangat lusuh pakaiannya. Dengan menunduk, ketakutan. Siapa yang mencariku? Kata Umar bin Khattab, aku adalah khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bergetar Uwais, ketakutan, karena merasa apa salah yang saya lakukan, apa kesalahan yang saya lakukan sampai saya dipanggil oleh khalifah. Disitulah
Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Dia katakan, wahai Uwais, aku ingin menitipkan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Uwais mendengar hal itu. Dan tidak hanya itu, Nabi menyuruhku, memintaku untuk berdoa, untuk meminta doa kepadamu, maka doakanlah aku. Sebelum itu Umar bertanya, wahai Uwais, engkau kan hidup sezaman dengan Nabi, lantas kenapa engkau tak berjumpa dengan Nabi? Kenapa ketika Nabi masih ada, engkau tidak berangkat ke Madinah, engkau tidak berangkat ke Mekah saat musim haji untuk berjumpa dengan Nabi? Menangis Uwais. Ya Amirul Mukminin, bagaimana aku berangkat? Ingin sekali hati ini berjumpa dengan Nabi. Setiap musim haji aku menangis karena tidak bisa datang melaksanakan ibadah haji dan berjumpa dengan Nabi SAW. Setiap tahun aku menangis. Lantas kenapa engkau tak pergi, kata Umar bin Khattab, kenapa engkau nggak pergi? Bagaimana aku pergi sedangkan di rumah ada ibuku yang sedang sakit? Bagaimana aku pergi berangkat melaksanakan ibadah haji sedang di rumah ibuku sedang sakit? Jangankan aku tinggal mengembala kambing, ibuku mau kemanapun harus digendong, bahkan ke kamar mandi pun harus dibawa, dibopong. Lantas sekarang kenapa engkau bisa berangkat ke kota suci melaksanakan ibadah haji? Ibuku sudah meninggal. La ilaha illallah. Menangis memang benar. Ternyata salah satu amalan seorang pemuda yang namanya dikenal oleh seluruh penghuni langit, bahkan mendapatkan salam dari Nabi, bahkan diminta kita untuk minta doa kepadanya, salah satu amalannya adalah taat berbakti kepada kedua orang tua. Taat berbakti kepada kedua orang tua. Amalannya tidak hanya dikenal oleh manusia, dikenalnya oleh penghuni langit. La ilaha illallah. Kisah Uwais memang luar biasa. Bahkan dalam kisah lain Uwais ini luar biasanya. Dia ketika mengembala kambing, memang agak lain Uwais. Dia sadar kalau dia orang miskin, tidak punya harta. Akhirnya setiap hari dia gendong anak kambing. Dia gendong anak kambing untuk keliling bukit. Setiap hari. Begitu dia rasa anak kambingnya sudah mulai ringan, artinya kekuatan dia sudah bertambah, dia cari kambing yang agak besar. Dan itu terus dilakukan bertahun-tahun. Tujuannya satu, orang lain ingin mentertawakan, ditertawakan oleh orang lain. Tapi niatnya Uwais adalah dengan ini untuk melatih fisiknya, dia akan gendong ibunya berangkat haji. Karena tahu ibunya tidak bisa jalan, sakit. Maka dia ingin gendong ibunya berangkat haji. La ilaha illallah. Salah satu bentuk berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Maka hadirinul hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukur, benar-benar bersyukur bagi kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, karena kita masih punya kesempatan untuk berbakti. Bersyukur ketika kita punya orang tua yang masih hidup, karena pintu surga kita masih bisa kita buka dengan lebar berkat taat dan bakti kita kepada kedua orang tua. Namun yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, tidak hal lain dan tidak bukan hanya satu yang bisa kita kerjakan adalah mendoakannya. Entah kita mendoakan dari sini ataupun di dekatnya, yakni di dekat di kuburannya, silahkan ziarah kubur, mengenang bagaimana jasa-jasa orang tua kita, mengenang bagaimana perbuatan baiknya. Sebut selalu kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal khususnya. Sebut selalu kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal. Ini diperintahkan oleh Nabi. Ya. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal di kalangan kita. Karena dengan hal itu akan menambah amal jariah baginya. Misalkan orang tua kita dulu rajin salat duha, maka kita sebutkan
Bapak kita dulu rajin sholat duha, ayo kita sholat duha. Begitu ada orang termotivasi dengan kebaikan orang tua kita, mengerjakan kebaikan juga, dia mendapat pahala, dan pahalanya pun juga akan mengalir kepada orang tua kita, menjadi ilmun yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir. Kan ketiga pahala yang terus mengalir. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Ini yang terus mengalir pahalanya. Jadi dengan kita menyebut kebaikan-kebaikan dari orang tua kita atau dari orang-orang yang telah meninggal dunia, itu secara tidak langsung merupakan ilmu yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah, dan kalau kita kerjakan kita dapat pahala, dan pahalanya pun juga terus akan mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai orang tua yang masih hidup, berikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, agar itu yang dikenang ketika kita meninggal dunia. Itu yang dikenal, jangan sampai yang dikenal yang buruknya, tapi yang dikenal adalah kebaikan-kebaikannya, yang dikenal adalah ketaatan-ketaatannya. Biar itu yang dikenal oleh anak-anak kita, dan selalu diingat, kalau diamalkan pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cukup mungkin pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengantar untuk kita terus berbakti dan terus taat kepada Allah, serta berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita tetap sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita selalu bisa taat kepada beliau. Dan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, serta dijauhkan dari azab neraka dan azab kubur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan wafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.